Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 Februari 2022 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya, tetap sukacita dan sehat. Tuhan selalu menyertai kamu. Hari ini Rabu tanggal 9 Februari 2022, renungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, hujat, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, seringkali kita mendengar orang bisa menghujat sesama dengan sangat pedas, sangat menyakitkan, bahkan daftar nama-nama binatang keluar dari mulut. Kita melihat orang meluncurkan kata-kata penghinaan dan terkadang kata-kata yang sangat kasar, yang penting menjatuhkan, yang penting menyakitkan orang lain. Masih ingat penghinaan pada saudara-saudari kita di Kalimantan? Saudara-saudari kita di Papua, mungkin kita menjadi prihatin dengan situasi itu. Atau kita masing-masing menjadi pelaku atau telah pernah melakukan tindakan penghinaan pada orang lain. Berapa kali kita melukai, berapa kali kita memarahi, berapa kali kita menjatuhkan sesama kita. Mungkin saudara kita, anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Menghina atau bahkan merasa puas kalau orang lain itu menangis, kalau orang lain itu teraniaya, merasa tidak berharga. Betapa mengerikan apabila sesuatu yang keluar dari mulut kita membuat orang lain itu menjadi menderita, membuat kesehatan mental orang lain menjadi terganggu. Orang tertekan, merasa rendah, tak berharga, bahkan sampai bisa stres, depresi, dan paling mengerikan, bunuh diri. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa yang ada dalam hatimu yang kemudian membuat pikiranmu terganggu dan membuat tindakanmu menjadi tidak baik? Maka kita pertama-tama diajak pada kesempatan hari ini oleh Yesus untuk menyucikan hati kita. Mari kita bersihkan, kita beres-beres hati kita. Apakah hati kita menjadi kotor sehingga membuat kita meminta pikiran kita untuk melakukan tindakan jahat dan kemudian tindakan kita melakukan tindakan yang tidak baik pada orang lain?
Mari kita koreksi diri kita. Hai orang-orang Farisi, kalian membersihkan cawan dan pinggang bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Jangan hanya kita tampil sepertinya begitu baik dan mempesona, tetapi ternyata di belakang itu kita melakukan penuh noda dan dosa. Kita diajak untuk beres-beres, tidak hanya luaran, mandi, cuci tangan saja, tetapi dalam hati kita juga bereskan. Betul, pada saat ini kita diajak untuk seringkali cuci tangan supaya kita menghindarkan diri dari virus COVID-19 untuk kesehatan. Betul, untuk makanan kita memilih makanan yang sehat untuk kesehatan. Tetapi soal najis bukan soal makanan, bukan soal kita sudah cuci tangan atau belum. Lebih jauh daripada itu adalah kedalaman diri kita. Apakah hati kita bersih dan murni sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga mempengaruhi pikiran kita juga pikiran yang jernih, pikiran yang baik, dan tindakan kita juga tindakan yang baik. Mari kita koreksi diri kita. Kalau kita sampai kemudian tidak memiliki akal budi yang baik, melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh, melakukan sikap hidup yang kemudian menjatuhkan yang lain, membuat orang lain itu dalam bahaya dan sebagainya, tentunya kita harus mengkoreksi dari hati kita. Apakah hati saya sudah saya bersihkan, hati saya sudah saya sucikan, sehingga pikiran kita juga menjadi suci dan bersih, dan terutama juga akhirnya tindakan kita menjadi baik dan bersih. Di dalam hati ada kesombongan, ada keserakahan yang selalu melawan kebaikan yang kita lakukan. Kadang orang justru jatuh dalam dosa karena hatinya kotor. Hati itu mempengaruhi pikiran untuk berbuat jahat. Dari pikiran kemudian mempengaruhi tindakan berbuat jahat. Maka kita diajak untuk bersih-bersih dalam diri kita. Apakah hatiku sudah bersih sehingga kita memperlakukan saudara-saudari di rumah, orang lain di sekitar kita dengan tindakan yang baik, karena hati kita bersih, pikiran kita oke, baik dan suci, dan akhirnya tindakan kita bisa bersih. Maka mari kita mulai melihat diri kita, kebersihan diri kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 9 Februari 2022. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.